Video ini adalah video penjelasan tentang perdebatan antara saya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin kemarin lalu tanggal 9 Oktober di UI. Saya sama sekali tidak mengajukan alasan terkait dengan ini, karena kalau dalam konteks perdebatan sebagai mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, jelas saya kalah telak pada waktu itu, dirujak habis-habisan, terlihat pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Video ini justru untuk menjelaskan tentang bagaimana yang sesungguhnya terjadi di sana, bukan untuk mencari alasan tentang kekalahan saya. Karena kalau misalkan dalam konteks debat menang kalah dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui, dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Perdebatan saya dengan Pak Guru Gembul seputar apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sudah paparkan di sana bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional tidak bisa kita pungkiri adalah pengetahuan ilmiah karena dia melandasi seluruh produk pengetahuan manusia termasuk pengetahuan empiris itu sendiri. Ya, untuk membenarkan pengetahuan empiris, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik. Ada di luar sana orang-orang yang mengatakan itu hanya ilmiah versi Islam. Jadi apa yang kita katakan ilmiah itu hanyalah ilmiah versi Islam. Saya ingin mempersoalkan kesimpulan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi, hanya bicara panjang lebar ke sana kemari tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri, ada bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, bukti kan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Ustadz, langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. 10 menit. Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya hadirin. Tadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memerhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh.
Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali gitu ya. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus beliau mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustaz Felix Show itu, Ustaz Felix mengatakan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Memang benar, bisa secara rasional. Tapi boleh mengatakan apa? Rasional itu. Tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu itu pakai rasio apa enggak gitu loh. Ya iya kan, pada akhirnya, Pak jangan dipotong Pak, saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian, mana tadi? Oke. Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan diam, tidak lepas dari gerak dan gerak dan diam itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi
kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ, hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu. Itu logika itu gak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh, masa mengadakan dirinya sendiri, sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak, itu sama aja secara ilmiah. Oh enggak, itu beda jelas. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh, surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi-nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada, saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolok ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof Muslim, para teolog Muslim, itu punya tolok ukur. Kayak kaidah-kaidah keilmuan, yaitu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu. Ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya, ada kaidah-kaidahnya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan tadi Mas yang belum terjawab? Sudah. 1, 2, 3. Cuma tadi komplain oh iya, saya mau komentari itu yang Mas itu. Mas, saya itu serius menanggapi Guru Gembul, tahu nggak kenapa? Karena beliau punya followers banyak. Iya. Ya orang-orang yang mendengar beliau itu saya khawatir terpengaruh. Ya apa salahnya dong kita mengkritik. Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman, amin wajahid man jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan, ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak. Saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Ketika ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah, saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercaya apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini adalah video penjelasan tentang
perdebatan antara saya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin kemarin lalu tanggal 9 Oktober di UI. Saya sama sekali tidak mengajukan alasan terkait dengan ini, karena kalau dalam konteks perdebatan sebagai mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, jelas saya kalah telak pada waktu itu, dirujak habis-habisan, terlihat pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Video ini justru untuk menjelaskan tentang bagaimana yang sesungguhnya terjadi di sana, bukan untuk mencari alasan tentang kekalahan saya. Karena kalau misalkan dalam konteks debat menang kalah dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui, dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Tapi video ini saya membuatnya adalah untuk membuat semacam rekapan gitu. Jadi ceritanya begini Baraya, debat kemarin itu terjadi 9 Oktober tahun 2024 di UI. Itu awal mulanya adalah ada sebuah pernyataan saya yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Pernyataan saya itu adalah akidah itu tidak diilmiahkan, akidah tidak bisa diilmiahkan, dan saya tidak mau untuk mengilmiahkan akidah. Nah, pernyataan itu di luar dugaan saya, di luar perkiraan dan pikiran saya, itu menjadi polemik di masyarakat. Saya bertanya-tanya kenapa hal ini menjadi sebuah polemik. Kan sudah umum diketahui bahwa banyak orang yang mengatakan tidak semua dalam agama itu bisa dinalar, tidak semua dalam agama itu bisa dirasionalisasikan dan bisa diilmiahkan. Dan saya menempatkan akidah sebagai salah satu dari unsur agama Islam itu adalah bagian yang sakral itu, bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan, tidak bisa diempiriskan, dan tidak bisa diilmiahkan. Maka ketika saya berhubungan dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah, maka saya terima apa adanya tanpa bertanya. Saya pikir itu juga adalah pandangan dari ulama-ulama terdahulu, pandangan dari generasi awal Islam. Sama seperti Imam Malik ketika ditawari oleh diskusi hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah, maka Imam Malik mengatakan jangan bertanya bagaimana. Atau ketika Imam Ahmad bin Hambal digebukin pada waktu itu untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, beliau hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan tidak melanjutkan apapun, karena ya sudah selesai dari situ gitu. Nah, sikap inilah yang saya pikir juga harus saya pegang ketika ada pertanyaan, ada diskursus, ada dialektika terkait dengan akidah, terkait dengan zat Allah, sifat Allah, tentang takdir dan lain sebagainya. Maka saya akan menghentikan perdebatan itu dan saya akan berhenti di situ saja. Maksudnya saya tidak akan menalarnya, saya tidak akan mencoba untuk mendiskursuskannya dan lain sebagainya. Ada wahyu yang seperti itu, ya sudah saya terima apa adanya tanpa bertanya dan tanpa mengajukan alasan begini dan begitu. Interpretasi ya tentu saja ada, tetapi hanya saya simpan saja dalam benak sebagai bagian dari keimanan. Nah, saya pikir pernyataan itu adalah pernyataan yang lumrah dan sudah umum di masyarakat gitu, tetapi pernyataan itu tuh menjadi polemik. Makanya ketika banyak orang, banyak kalangan ulama gitu, kalangan akademisi yang justru malah mempertanyakan saya pertanyakan balik. Salah satunya itu adalah Ustadz Nuruddin. Beliau bikin di kanalnya penjelasan tentang kesalahan-kesalahan berpikir saya. Kemudian saya, Pak Ustadz, ayo kita diskusi yuk dalam hal ini gitu. Dan saya pikir diskusi pada waktu itu yang ingin saya buka itu adalah diskusi semacam ketika saya dengan Pak Fahri Hamzah, ketika saya dengan Pak Ade Armando, ketika saya dengan Ustadz Felix Yao, di mana ngobrol berdua dalam sebuah podcast gitu. Nah, cuman ternyata dibukalah perdebatan yang lebih terbuka gitu di sebuah universitas yang dihadiri oleh ratusan orang pada waktu itu. Ya oke lah, tidak apa-apa gitu, karena sejauh yang saya pikir adalah bahwa pendapat saya sudah final, sudah di situ gitu. Dan ini pula lah yang menyebabkan, saya mohon maaf ya, mungkin ada di antara orang-orang yang menganggap bahwa saya itu menghina dan meremehkan. Dan saya bahkan pada waktu itu juga mengatakan saya meremehkan, bukan meremehkan pada Ustadz Nuruddin, tapi saya meremehkan pada dialog dan diskusi ini. Maksudnya ngapain hal yang seperti ini didiskusikan? Ini kan sudah final bahwa saya tidak mau mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan akidah, bahwa saya berhenti di situ saja. Bahkan saya sering dalam tanda kutip, mohon maaf ya,
meremehkan orang-orang yang debat agama gitu. Ya karena apa? Ya karena kalau masalah akidah kemudian dibenturkan dengan akidah yang lain ya nggak nyambung gitu, karena kriteria dan lain sebagainya ya sudah sangat berbeda dan itu sepenuhnya terkait dengan iman gitu. Kalaupun saya misalkan berbicara terkait dengan masalah agama, maka masalah agama yang dimaksud itu biasanya adalah kritik sosial, masalah-masalah yang antropologis, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, perilaku manusia dan lain sebagainya. Masalah akidah saya menghindari perdebatan dan diskusi di situ. Begitu. Makanya banyak juga misalkan orang-orang yang nantang debat, misalkan yang orang Kristen, tapi masalahnya adalah akidah. Ya enggak, kalau misalkan hal-hal yang selain itu ya bisa aja kita diskusikan. Tapi kalau misalkan masalah akidah, masalah zat Allah, masalah perilaku Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya, saya menghentikan di situ saja. Nah, karena saya sudah berpikiran seperti itu, ketika saya datang ke sana itu, ini kesalahan terbesar saya. Jadi sekali lagi saya tidak akan cari alasan gitu. Saya tidak bawa referensi, saya tidak bawa penegas, saya bahkan tidak bawa pengetahuan yang memadai terkait dengan hal itu. Saya datang ya sebagai orang yang sudah sejak awal menghidupkan doktrin dalam pikiran saya. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan, titik sampai di situ saja gitu. Nah, itu adalah hal yang justru sebaliknya dilakukan oleh Ustadz Nuruddin, di mana Ustadz Nuruddin begitu sempurnanya dalam tanda kutip membawa referensi yang sangat-sangat banyak, jauh lebih dari memadai, pengetahuan-pengetahuan yang mendalam terkait dengan tema itu, dan tentu saja persiapan. Nah, saya sama sekali tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat perdebatan kemarin itu seperti jomplang dan seperti seakan saya memang meremehkan. Ya karena itu saya nggak bawa apa-apa, beliau mempersiapkan dengan sangat baik dan sangat jeli, sangat detail. Akhirnya apa? Ya ketika terjadi perdebatan itu saya tidak membawa apa-apa. Banyak pula orang yang berkomentar bahwa saya argumentasinya kok muter-muter aja di situ gitu. Dan ya memang muter-muter di situ karena saya gak punya argumentasi apapun terkait dengan apakah Allah begini dan begitu dan sebagainya. Itu saya hanya mencoba untuk menjelaskan secara metodologis kenapa saya tidak ke situ gitu. Nah, tetapi pendekatan metodologis itu juga pada akhirnya menyandera pikiran saya. Jadi ketika saya melanjutkan lebih dalam lah malah membahas tentang Tuhan. Jadi saya berhenti di situ dan ya makanya saya pada waktu kemarin itu justru mengajak pada audiens di sana untuk berdiskusi, untuk bertanya gitu. Saya bolak-balik bertanya pada audiens itu, apakah kita sebenarnya sependapat bahwa sebenarnya pada bagian Allah tidak bisa diilmiahkan itu ya gitu. Tapi ternyata ya tidak, banyak audiens yang mengatakan bahwa Allah itu bisa diilmiahkan sama seperti pendapat Ustadz Nuruddin dan lain sebagainya gitu. Ya, pada akhirnya sekarang saya hanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya memahami bahwa kehidupan manusia itu adalah dinamika, dan karena itu saya sih berharap bahwa saya mampu untuk bisa menjadikan fenomena dan kejadian kemarin itu sebagai upaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, untuk terus belajar dan untuk terus bersemangat untuk membangun sebuah peradaban. Saya punya visi dan punya misi, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di setiap sholat saya selalu berdoa atas hal yang sama, agar saya bisa menjadi bagian yang berkontribusi atas kebangkitan negara ini, atas kebangkitan agama ini. Jadi saya selalu memimpikan dan terobsesi untuk melakukan itu. Ya, saya ingin menjadi bagian dari agen pembaharu dan seterusnya. Itu mimpi saya, itu cita-cita saya, dan ini dianggap sebagai bagian dari sebuah pelajaran yang sangat penting buat saya. Ke depan saya tentu aja akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Tapi apakah sikap saya berubah setelah perdebatan kemarin dalam konteks memahami Tuhan dan sebagainya? Perdebatan itu saya pahami sebagai ajang untuk mendemonstrasikan argumentasi, dan saya mengetahui sepenuhnya bahwa argumentasi saya kemarin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan argumentasi Ustadz Nuruddin. Tetapi karena saya memahami itu sebagai ajang demonstrasi argumentasi, maka saya hanya melihat itu sebagai kemampuan beliau sangat luar biasa dalam mengajukan argumentasi dan sangat berkebalikan dengan saya. Tetapi dalam konteks tentang keimanan saya tetap berpegang bahwa urusan Allah, urusan takdir, urusan akidah dan semacam itu saya tidak akan mendekatinya secara ilmiah, tidak akan mendekatinya secara rasional, tidak akan mendekatinya secara empiris. Saya akan mencukupkannya hanya kepada wahyu saja, bahwa
wahyu itu juga harus dirasionalisasikan, harus ditafsirkan, dan harus ada pembuktian-pembuktian empiris, itu memang harus gitu. Tetapi sesuatu yang ingin saya menekankan di situ itu adalah bahwa keimanan saya itu dalam konteks itu berbasis wahyu. Baraya tentu saja mengetahui bahwa saya mencoba untuk merasionalisasikan segala sesuatu, tapi itu hanya pada hal-hal yang bisa dibuktikan. Saya misalkan bisa mencoba untuk merasionalisasikan fenomena politik di Indonesia, masalah-masalah hukum di Indonesia, kemudian masalah-masalah sains di Indonesia dan sebagainya. Iya, saya mencoba untuk itu, tetapi itu adalah sesuatu yang terindra. Karena saya tidak memiliki metodologi yang bisa saya buktikan pasti untuk bisa mendekati Tuhan, maka saya hanya berpegang teguh pada wahyu saja, dan saya mencukupkannya di situ saja, titik di situ saja. Ya, itu adalah bagian yang sampai sejauh ini belum berubah gitu. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Sekali lagi, ini bukan sebuah alasan, tapi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi kemarin itu, baik secara konten maupun kronologi peristiwanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah menyimak perdebatan saya dengan Pak Guru Gembul seputar apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sudah paparkan di sana bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional tidak bisa kita pungkiri adalah pengetahuan ilmiah karena dia melandasi seluruh produk pengetahuan manusia, termasuk pengetahuan empiris itu sendiri. Ya, untuk membenarkan pengetahuan empiris, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik. Ada di luar sana orang-orang yang mengatakan itu hanya ilmiah versi Islam. Jadi apa yang kita katakan ilmiah itu hanyalah ilmiah versi Islam. Saya ingin mempersoalkan kesimpulan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Saudara sekalian, apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa buku yang ada di hadapan saya ini ditulis oleh seorang penulis? Saya tidak pernah berjumpa dengan penulisnya. Tapi menurut logika yang sehat, saya bisa sampai pada kesimpulan bahwa buku ini tidak mungkin menyusun dirinya sendiri. Dia pasti ada yang menulis. Meja yang saya gunakan sekarang ini adalah sesuatu yang dibuat. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan pembuat kaca, pembuat kayu, dan seterusnya. Tapi logika yang sehat akan memastikan bahwa pembuat meja ini ada. Anda tidak perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Jadi logika yang mengatakan Tuhan ada dan klaim tersebut bisa dibuktikan keilmiahannya, ilmiah yang kita maksud itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi akal sehat. Karena logika yang sehat tidak akan pernah bisa mengimani sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, lalu dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi? Mengingat bahwa dalam sejarahnya beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ada riwayat historis yang mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beradab. Kejujurannya, integritasnya tersaksikan dalam data-data historis. Beliau kemudian mengaku sebagai utusan Allah yang tidak pernah berbohong ini. Kemudian beliau juga mendatangkan sebuah bukti yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali, berisikan tantangan sejak belasan abad yang lalu dan tidak ada yang bisa mengimani tantangan itu. Kemudian kita juga menerima fakta bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kok bisa mendatangkan sebuah kitab suci yang berisikan kabar orang-orang di masa lampau? Ada Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, keluarga Imran, dan lain-lain. Belum dengan penjelasan tentang Tuhan, konsep keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eskatologi surga neraka dengan segala rinciannya. Beliau tidak pernah belajar. Tidak pernah terbukti beliau belajar kepada Rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Tidak pernah belajar filsafat ataupun ilmu perbandingan agama. Tapi kitab yang beliau sampaikan itu mengkritik keyakinan umat agama lain. Pertanyaannya mungkin tidak pengetahuan ini berasal dari beliau sendiri. Sementara beliau tidak pernah belajar. Tidak mungkin. Kita tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kecuali menisbatkan pengetahuan ini sebagai informasi yang beliau terima dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reasoning semacam ini tidak mengharuskan seseorang menjadi Muslim. Cukup Anda menggunakan logika yang sehat, kemudian Anda mengamati argumen rasional ini, maka Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa
Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita imani karena kita tahu bahwa keimanan ini berbasis pada argumen rasional. Begitupun ketika kita mengatakan ada surga neraka, itu kita katakan karena kita sudah membuktikan kenabiannya terlebih dulu secara rasional tadi. Walhasil yang ingin saya katakan, apa yang kita buktikan secara ilmiah dalam presentasi itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi logika, versi akal sehat. Kecuali kalau Anda ingin mengkhianati akal sehat Anda sendiri. Terima kasih.